Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdiana Sagita Fitri, NIM P17311121349 akan menampilkan praktikum mandiri mengenai implementasi atribut soft skill dalam pelayanan kebidanan. Di sebelum itu, kita perlu tahu dong soft skill itu apa. Soft skill yaitu kemampuan individu secara alami mencakup kecerdasan baik dari segi emosional maupun sosial, serta komunikasi dan cara berinteraksi dengan orang lain. Atau bisa dikatakan, soft skill yaitu karakter bawaan dari individu. Dalam pelayanan kebidanan, soft skill yaitu cara bidan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan pasiennya. Nah, beberapa atribut soft skill dalam pelayanan kebidanan yaitu yang pertama, berperilaku asertif, kedua, integritas, inisiatif, dan motivasi, tiga, kolaborasi dan kooperasi, keempat, mendengarkan dengan rasa empati, kelima, tangguh dan dapat diandalkan, keenam, disiplin dalam manajemen waktu, tujuh, komunikasi lisan, gestur, dan sikap tubuh, delapan, manajemen diri, sembilan, berpikir logis dan kritis, 10. Kreativitas dalam pemecahan masalah, dan yang terakhir, bertanggung jawab. Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam Ibu. Ya silakan duduk dulu Ibu. Ya, makasih. Gimana keadaannya Bu Gusti? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu kesini sama siapa nih Bu? Sendiri Bu Bidan, tadi saya naik Grab. Soalnya suami saya lagi keluar kota, baru balik bulan depan. Oh begitu. Yang penting Ibu hati-hati ya dan bisa menjaga dirinya dan juga janinnya. Nah, kalau boleh saya tahu Ibu, tujuan Ibu kesini kenapa Ibu? Ada yang perlu saya bantu? Saya mau cek kandungan saya dan mau menanyakan keluhan yang saya alami. Takutnya bayi saya kenapa-kenapa. Oh, baik, Ibu. Oh iya Ibu, apa Ibu bawa buku KIA-nya biar saya periksa? Bawa Bu Bidan. Oh ya, bisa saya lihat Ibu? Boleh Bu Bidan? Ini. Saya periksa dulu Bu ya catatan kesehatannya. Terus nanti saya akan melakukan pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan kandungannya. Ya Bu Bidan. Saya cek terlebih dahulu Bu ya. Ya. Baik Ibu, dari catatan kesehatannya sudah saya periksa. Mungkin sekarang Ibu bisa menceritakan keluhan apa yang Ibu rasakan? Begini Bu Bidan, saya awalnya tidak terlalu memikirkan tanda-tanda yang muncul waktu saya hamil. Ya. Tetapi lama-kelamaan ketika perut saya sudah mulai nampak besar, kok banyak timbul garis putih di perut bagian bawah saya. Terus di bokong dan di pinggul saya juga ada. Kadang gatal-gatal, tapi itu hilang timbul Bu. Makanya kalau gatal saya sering garuk. Lama-kelamaan garisnya agak kemerahan. Suami saya sering tegur saya kalau dia melihat saya menggaruk. Katanya takut anaknya ikut kenapa-kenapa di dalam. Katanya kalau terus-terus digaruk dan perut saya semakin merah. Tetapi saya sering kompres dan mandi pakai air hangat untuk mengurangi gatalnya Bu. Itu bagaimana nih Bu Bidan? Apa penyebabnya? Eh, Kalau boleh tahu Ibu, itu muncul garis-garis putih itu sejak kapan Ibu? Sudah 3 minggu yang lalu Bu Bidan. Oh, sudah 3 minggu yang lalu ya. Oh ya, kalau boleh tahu juga Ibu, apa porsi makan Ibu belakangan ini pertama gitu? Ya Bu Bidan, saya merasa badan saya semakin berat. Baik Ibu, mungkin ada lagi yang dikeluhkan? Badan saya merasa cepat lelah Bu Bidan. Cepat lelah Ibu gitu. Ya. Nah, untuk penanganan Ibu, yang Ibu lakukan tadi sudah benar, seperti mandi air hangat ataupun dikompres Ibu ya untuk mengurangi rasa gatalnya. Tetapi yang perlu Ibu ketahui, garis-garis yang muncul itu atau gerakan yang muncul itu merupakan hal yang wajar Ibu ya. Tapi hal ini tuh dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakstabilan emosi Ibu ya, dikarenakan ini tuh kan mengganggu kepercayaan diri wanita hamil. Soalnya kan itu mengganggu kosmetik Bu ya, rupa. Tapi bisa menimbulkan gangguan psikologis karena itu bisa menurunkan kepercayaan diri Ibu. Karena itu mengganggu rupa Ibu ya, seperti apa yang Ibu keluhkan. Tapi itu tidak menimbulkan penyakit serius itu. Jadi tidak mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin yang ada di dalam perut. Nah, untuk lebih memastikannya, saya akan melakukan pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan kandungan untuk mengecek apakah keadaan ibu dan keadaan janin baik-baik saja. Nantinya pemeriksaan itu akan saya lakukan selama 15 menit Ibu ya. Baik Ibu, bisa ikut saya Bu ya? Ya Bu Bidan. Ya Bu, duduk dulu ya.
Baik Ibu, dari catatan kesehatan Ibu dan juga pemeriksaan yang sudah saya lakukan, Ibu tidak menderita penyakit bawaan. Ya, tetapi dari pengukuran yang telah saya lakukan itu terlihat cukup signifikan Bu ya, meningkat jauh dari berat badan Ibu sebelum hamil kan proporsional Bu ya dari tinggi badan dan juga berat badannya. Tetapi ketika pemeriksaan dari kunjungan pertama, kunjungan kedua hingga sekarang kunjungan ketiga itu cukup meningkat jauh Ibu. Nah, itu melewati interval atau melewati angka ambang batas dari berat badan normal untuk kenaikan berat badan pada ibu hamil. Nah, hal itu menjadi salah satu alasan utama yang menyebabkan keluhan-keluhan yang ibu rasakan. Tadi kan ibu badannya berat, ya, lelah juga melakukan aktivitas. Nah, selain itu, hal itu juga menyebabkan munculnya guratan-guratan yang ada di perut ibu, yang ada di bokong ibu, ya. Nah, itu namanya stretch mark atau bahasa kesehatan itu Styria gravidarum. Nah, kalau tadi yang saya lihat itu ada yang berwarna putih dan juga karena mungkin bekas garukan yang ibu lakukan itu ada sedikit merah Bu ya, karena ada terjadi iritasi sedikit. Styria gravidarum ini terjadi akibat sejalan juga dengan membesarnya perut akibat pertumbuhan dan perkembangan janin yang ada di perut ibu. Nah, biasanya ini tuh muncul di usia sekitar 6 sampai 7 bulan kehamilan. Karena kan ibu sudah masuk Bu ya ke usia 7 bulan kehamilan. Apalagi ditambah aktivitas ibu kan sebelum hamil jadi kader desa Bu ya. Pasti itu banyak banget gerak. Jadi kesana kemari. Nah, tiba-tiba ketika ibu hamil kan ibu bed rest Ibu ya. Udah tidak melakukan aktivitas fisik di luar ruangan yang berlebih. Jadinya menyebabkan kenaikan berat badan ibu itu bertambah. Hal itu bisa menyebabkan ke keadaan yang lebih parah atau bersifat patologis lanjutan jika urat-uratan itu memunculkan rasa gatal yang panas yang sering terjadi dan juga menyebabkan kulit kering gitu ya. Oh, begitu ya Bu Bidan. Lalu bagaimana ya cara menghilangkannya? Nah, terus itu ya pertanyaannya. Nah, untuk menghilangkannya itu mungkin sedikit sulit Bu ya. Soalnya itu kan sudah jadi ciri khas di ibu hamil. Karena pasti sudah punya stretch mark. Karena kan janinnya tumbuh, berkembang di dalam perut. Tetapi untuk mengontrol berat badan ibu yang bisa menimbulkan stretch mark itu makin banyak, ibu bisa mengatur pola makan ibu dengan cara makan makanan yang sehat, banyak mengandung vitamin, dan juga banyak seratnya ibu ya. Nah, juga bisa mengkonsumsi air putih minimal 2 liter atau 8 gelas per hari ya. Nah, ibu juga bisa menerapkan pola hidup yang bersih. Nah, nanti kalau mandi itu lebih bersih Bu ya. Nah, juga itu terapi yang bisa saya sarankan kepada ibu untuk mengurangi efek dari Styria gravidarum ini. Itu bisa dengan cara mengkonsumsi banyak makanan yang mengandung vitamin A, vitamin C, dan juga vitamin D. Nah, vitamin-vitamin itu gunanya untuk mengganti sel-sel kulit yang rusak dan juga melembabkan kulit ibu ya. Nah, selain itu untuk meminimalisir rasa gatal yang ditimbulkan, ibu bisa menggunakan kain Bu ya ketika menggaruknya. Misalnya timbul nih rasa gatal, nah ibu bisa menggunakan kain, nanti itu jadi lapisnya Bu ya atau alasnya, lalu ibu menggaruknya. Jangan menggunakan kuku, apalagi kan kita tidak tahu apa kukunya bersih atau tidak. Nah, itu kan kalau pakai kuku kan tajam Bu ya. Nah, itu nanti kalau ibu garuk-garuk terus akan menimbulkan iritasi. Takutnya itu terluka kan, merah, darah. Selain itu, untuk menghilangkan bekas yang ditimbulkan dan juga untuk menjaga kelembapan kulit itu, saya sarankan bisa menggunakan eh, minyak kelapa, Bu, minyak kelapa murni. Nah, atau juga bisa menggunakan rempah kunyit. Nanti itu bisa dihaluskan rempah kunyitnya, lalu dioleskan di bagian yang ibu keluhkan. Dan juga bisa menggunakan tadi minyak kelapa itu Bu ya, secukupnya aja di bagian yang ibu rasa tidak nyaman. Nah, itu gunanya untuk melembutkan kulit dan juga bisa membantu mengurangi bekas yang ditimbulkan. Oh, baik Bu Bidan. Nanti saya akan mencoba saran yang Bu Bidan kasih. Tetapi jika ibu merasa gatal yang berlebihan atau kering, ya ibu rasakan setelah melakukan apa yang saya sarankan tadi, ibu bisa kembali ke sini. Nanti saya akan melakukan rujukan ke dokter kulit dan juga dokter spesialis kandungan, biar nanti ibu mendapat penanganan yang lebih intensif di sana, ya. Baik Bu Bidan. Baik ibu. Nah, untuk rasa cemas dan khawatir yang ibu rasakan ada lagi ibu? Saya awalnya cuma cemas. Soalnya tadi gatal-gatal, lalu muncul garis di perut saya. Tapi sesudah dijelaskan ini,
Saya sudah tidak cemas lagi. Saya juga awalnya takut untuk menghadapi persalinan nanti. Nah, baik Ibu ya. Nah, kalau saya lihat dari catatan kesehatan Ibu dan juga pemeriksaan yang telah saya lakukan, syukurnya tidak ada timbul tanda-tanda yang berbahaya Ibu ya, untuk Ibu ataupun untuk janinnya. Nah, sini juga saya simpulkan Ibu sudah siap secara fisik, psikologis, dan juga finansial untuk menghadapi persalinan. Jadi Ibu tidak perlu khawatir. Baik dari segi pola makan maupun nutrisi Ibu itu sudah cukup terpenuhi, tetapi saya sarankan lagi untuk mengkonsumsi lebih banyak makan sayur, buah, dan juga lebih banyak mengkonsumsi air putih Ibu ya untuk mengurangi keluhan-keluhan yang tadi Ibu rasakan. Saya juga menyarankan Ibu melakukan aktivitas ringan Bu ya, dan juga kalau bisa nanti saya sarankan untuk melakukan senam hamil, tapi senam hamil itu harus dilakukan dengan instruktur yang sudah bersertifikat. Saya juga nanti mungkin bisa saya kirimkan dan saya ajarkan nanti bisa saya ajarkan cara-cara senam hamil dan juga saya kirimkan video Bu ya kepada Ibu bagaimana untuk melakukan senam hamil tersebut untuk melatih pernafasan dan juga otot panggul Ibu dalam menghadapi persalinan supaya persalinannya aman, cepat dan juga spontan. Baik Ibu, untuk pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan kandungannya sudah saya lakukan. Saya doakan semoga Ibu dan juga janin baik-baik saja dan sehat, selamat, tidak kurang apapun. Amin. Terima kasih banyak juga ya Bu Bidan. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu Bidan. Oh iya, jadi Ibu ini buku kaliannya Bu. Iya Bu Bidan.